Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ini Puji Utami, guru SDN Kalipoto Kidul 01, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah sebagai fasilitator saya yaitu Bapak Agus Mardiwarsono MPD dan sebagai pengajar praktik saya yaitu Ibu Laili Hidayati SPD. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Yang mendasari saya untuk membuat rancangan ini adalah belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah atau guru tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif dan untuk melakukan perubahan praktik disiplin dengan budaya positif yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tujuan dari aksi nyata saya yang pertama, meningkatkan pengetahuan pemahaman budaya positif. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah atau kelas dengan meyakini kebijakan universal. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah yang pertama, terlaksananya diseminasi budaya positif di sekolah. Yang kedua, guru saling berkolaborasi untuk menerapkan terwujudnya disiplin positif. Yang ketiga, terwujudnya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Dan yang keempat, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan adalah yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Yang kedua, melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dengan mengumpulkan rekan sejawat. Yang ketiga, mewujudkan keyakinan kelas dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali murid. Dan yang keempat, hasil dari keyakinan kelas itu ditempel di masing-masing kelas. Berikut ini merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, kepala sekolah, kedua, rekan sejawat, ketiga, siswa, dan yang keempat, perlengkapan untuk membuat keyakinan kelas yaitu kertas plano, spidol, isolasi, dan post-it. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif. Diseminasi budaya positif SD Negeri Kalipoto Kidul 01 Kecamatan Jatiroto, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lumajang, Senin 23 Oktober 2023. Susunannya acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Kalipoto Kidul 01. Keempat, doa. Kelima, inti acara dengan dibukanya budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Puji Utami. Yang terakhir adalah penutup. Demikian susunan acara hari ini. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibantu oleh Ibu Lina Fajarwati sebagai dirijen. Kepada hadirin dimohon berdiri.
merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. SD Negeri Kalibodo Kidul 01. Kepada Bapak Sofyan dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iin sebagai CGP SDN Kalibodo Kidul 1, yang saya hormati Ibu CGP dari lembaga-lembaga sekecamatan Jatiroto, juga ibu-ibu bapak guru dari SDN Kalibodo Kidul 1. Pertama-tama, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan bisa melakukan acara diseminasi budaya positif SD Negeri Kalibodo Kidul 1 oleh Ibu Iin. Selawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah memberikan contoh bagi umatnya pendidikan yang cerah dari sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, acara ini di Negeri Kalibodo Kidul 1 dan umumnya bagi Kecamatan Jatiroto. Makanya agar acara ini berjalan dengan baik, mari kita saling mendukung upaya-upaya apa yang akan dilaksanakan calon guru penggerak yang ada di lingkungan pendidikan Kecamatan Jatiroto dan di Kabupaten Lumajang pada umumnya. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, acara ini nanti akan terlaksana apabila kita selalu bekerja sama dengan baik. Maka dari itu, saya sebagai kepala sekolah dari SD Kalibodo Kidul 1 mengharapkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti akan terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap semoga acara ini akan berjalan dengan sukses. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Kita tutup wabarakatuh. dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Yunis. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
yang akan disampaikan oleh Ibu Ini Puji Utami SPD. Kepada beliau, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ucapkan selamat datang untuk para guru hebat ya. Terima kasih atas kedatangannya. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kalipoto Kidul 01, yang terhormat rekan-rekan guru SDN Negeri Kalipoto Kidul 01, serta teman-teman dari sekolah yang lain. Terima kasih atas kedatangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini, siang ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan pada siang ini. Pada modul 1.4 ini merupakan puncak modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, di mana dengan acara diseminasi ini diharapkan calon guru penggerak membuat aksi nyata di modul 1.4. Jadi Bapak Ibu, inilah nanti yang akan menjadi aksi nyata saya dalam modul 1.4. Bapak Ibu, karena cuacanya sangat panas, siang, duhur ya, untuk supaya Bapak Ibu semua tidak mengantuk, kita berdiri di depan mejanya masing-masing, kita joget bareng-bareng. Sampai nyanyi Bapak Ibu. Bye.
saya sudah membuat kesepakatan belajar bersama. Di situ ada gambar yang menunjukkan jam, di mana nanti kita akan melaksanakan acara diseminasi ini dengan tepat waktu. Yang kedua, fokus. Jadi saya berharap para peserta diseminasi ini nanti fokus untuk mengikuti kegiatan ini. Yang ketiga, nanti ada gambar hargai teman. Jadi nanti kalau ada teman yang maju atau menjawab dan sebagainya, kita harus menghargai dengan cara mendengarkan. Dan yang keempat, ada emot senang. Di sini saya nanti berharap Bapak Ibu semua keluar dari ruangan ini merasa senang, merasa happy ya Bapak Ibu ya, daya positif. Ini terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi dari beberapa item ini nanti akan saya bahas di acara ini ya Bapak Ibu. Sekarang saya mempunyai pertanyaan pemantik. Di meja panjenengan semua ada, tolong diangkat. Itu ada setuju sama tidak setuju. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan yang saya bacakan nanti dengan misalnya setuju, Bapak Ibu angkat setuju. Misalnya tidak, Bapak Ibu semua angkat tidak, ya. Jadi ini pertanyaannya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju apa tidak? Pak Hirul setuju. Kenapa Pak Hirul? Kenapa nggak setuju Pak Hirul? Bahwa kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ya, karena menurut Pak Herul setuju karena dapat memperbaiki perilaku anak. Bu Lira, tidak. Bu Irma menjawab tidak setuju. Maju Irma, sini. Ya, jadi menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak itu saya tidak setuju karena anak akan merasa seperti kecewa sama gurunya, terus anak itu akan seperti dengan adanya hukuman itu anak akan merasa tidak dihargai oleh gurunya. Jadi mungkin masih ada cara-cara lain untuk mendisiplinkan anak itu. Terima kasih. Iya benar. Jadi jawaban yang benar adalah tidak setuju. Betul apa yang dikatakan Bu Irma. Karena dengan hukuman anak-anak nanti akan rasa kecewa terhadap guru. Terus bisa-bisa mempunyai rasa dendam. Aku pegel, nembu ingin aku mau dikongkon belayu. Jadi masih ada cara untuk mendisiplinkan anak dengan yang positif. Sekarang pertanyaan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Iya, setuju apa tidak? Bu Ika setuju. Bu Meni setuju. Mbak Adi setuju. Bu Lira tidak. Monggo, Bu Lira. Terima kasih untuk pemberian hukuman, entah itu positif atau negatif yang ada dalam otak anak pasti dihukum. Biarkan anak itu tahu dengan dirinya, kira-kira saya ini salah ya. Kira-kira bu guruku manggil ada apa ya? Nanti dari menggali dari percakapan dengan anak kita akan tahu bahwa
hukuman ini betul nggak sasarannya? Biarkan anak-anak tahu dari dalam dirinya sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lira. Ya benar. Jadi hukuman itu tidak boleh. Kenapa? Ya benar. Apa yang dikatakan Bu Lira itu benar. Bahwa biar anak-anak tahu sendiri. Oh, saya itu salah apa tidak ya? Jadi berasal dari dalam dirinya sendiri. Karena walaupun kita memberikan hukuman seperti membaca, apalagi membersihkan halaman, itu membuat siswa menjadi malu kepada temannya, juga malu kepada dirinya sendiri. Jadi ini pembelajaran yang dapat kita petik Bapak Ibu, kita tidak boleh memberikan hukuman. Ya. Yang pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Bukti setuju. Wika setuju? Bu Her tidak. Sebentar. Monggo Bu Beni kalau setuju. Apa alasannya? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Ya, setuju. Meskipun mereka akhirnya belajar dengan adanya penghargaan, setuju saja saya. Karena mungkin suatu saat nanti kalau tidak ada penghargaan, apa mereka juga mau belajar ya? Jadi ya, setuju saja saya. Iya. Demi kebaikan anak harus merogoh kocek, ya. Ayo nanti belajar sekian sampai jam sekian, ya. Ada hadiah ini, begitu, ya. Nah, nanti di sini itu cenderung apa-apa dengan adanya hadiah, ya. Apa enggak takut ya anak tertanak karena ribet? Ya, tapi dalam hal ini kita setujui saja, ya. Oke, iya. Terima kasih Bu Meni atas pendapatnya. Tadi Bu Meni menyampaikan setuju dengan memberikan reward, tapi Bu Meni menyatakan apa nggak takut ya kira-kira? Ya sebenarnya nggak boleh seperti itu ya. Mungkin Bu Her ini monggo tadi menjawab tidak. Menurut pendapat saya, pemberian penghargaan itu bisa mematikan kreativitas anak, ya. Jadi dia melakukan belajar, dia akan di otaknya itu pasti, hari ini aku ada hadiah, Nah, yang diharapkan itu dari rewardnya. Harusnya kita harus bisa memotivasi. Nah itu loh, bukan hadiahnya, bukan rewardnya, itu yang kita berikan. Itu aja Bu. Terima kasih untuk Bu Her ini. Betul apa yang disampaikan Bu Her ini, bahwa dalam materi disiplin positif ini memberi penghargaan kepada anak itu tidak boleh ya. Jadi di sini kenapa? Betul apa yang disampaikan Bu Her ini. Seharusnya kita memberikan motivasi kepada anak. Nanti kalau kita selalu memberikan reward kepada anak, jadi mendidik anak itu seperti apa ya? Materialistis. Misalnya mereka mau mengerjakan karena ingin mendapatkan hadiahnya saja, atau mereka ingin mengerjakan karena ingin dilem guru. Ya, oh kamu pinter, oh kamu nanti dapat permen misalnya seperti itu tidak boleh. Jadi untuk mendisiplinkan anak itu kita harus memberikan motivasi kepada anak-anak ya. Terima kasih atas pendapatnya untuk Bu Meni dan Bu Herlini dan semuanya. Positif. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya budaya positif ya. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang
Itu yang diharapkan pada budaya positif ya Bapak Ibu, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini Bapak Ibu, sesuai dengan pembelajaran paradigma baru itu ada nilai-nilai yang kita ambil, 6 dimensi yang bisa kita ambil dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan bernalar kritis. Jadi nilai-nilai Pancasila inilah nanti yang bisa kita gunakan untuk budaya positif yang ada di sekolah kita ya Bapak Ibu. Ini ada percobaan. Di sini ada cobalah buka. Di sini saya mohon Bu Lira sama Bu Meni bisa maju ke depan. Di sini Bu Lira sama Bu Meni akan membayangkan bahwa di sini Bu Lira sebagai pelaku A, Bu Meni sebagai pelaku B. Di sini Bu Lira akan mengepalkan tangannya seolah-olah di dalam tangan itu ada sesuatu yang berharga. Tugasnya Bu Meni di sini yaitu merayu Bu Lira supaya kepala tangannya Bu Lira itu bisa dibuka, bisa dengan cara menghardik, mengintimidasi, atau seolah-olah Bu Meni ingin memberikan uang kepada Bu Lira agar dibuka tangannya, ya, memarahi dan menggodanya. Monggo, sudah mengerti? Ingin apa? Iya, coba buka. Ayo buka. Enggak boleh. Ayo tahan undangan. Enggak boleh. Aku udah jajan dulu ya, Oma. Kenapa langsung jajan? Loh, jalannya butuh duit. Ini itu. Saya mau pesan apa? Aku duit iku loh. Oke, buka. Enggak mau, enggak boleh. Ayo buka. Enggak boleh. Gua ada iki, kudu doa lo gak oleh. Apa sih yang jero kono penting tak? Apa sih yang penting nih? Oh, cek pentingnya gitu. Wah, gak gelem buka. Enggak. Tak pek bojomu. Ini sudah merayu Bu Lira, sudah kan ya? Apa Bu Lira tetap mau membukakan kepala tangan? Tidak. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Lira, aja Bu Lira, jangan duduk dulu. Kenapa Bu Lira tidak mau membuka kepala tangannya? Walaupun sudah dirayu, sudah diapakan tadi sama Bu Meni, saya kurang diapakan Bu Meni? Nomor suami saya. Mau disampaikan suaminya? Ya, kenapa Bu Lira tidak mau buka kepala tangannya? Oke, terima kasih. Jadi kenapa tidak saya buka bahwa setiap orang harus punya prinsip masing-masing. Jadi jika kita sudah percaya akan suatu hal tersebut, jadi walaupun kita dirayu seperti apapun, kita harus tetap menutup kepala tangan kita supaya apa? Kita harus punya prinsip dalam hidup kita. Jadi harus ada motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Bagaimana caranya kita berpegang teguh kepada suatu yang kita anggap benar, seperti itu. Walaupun suami mau diambil ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lira. Iya benar. Jadi walaupun kita dirayu atau dimarahin seperti apa saja, tetap tidak dibuka kepala diri karena muncul motivasi benar apa yang dikatakan Bu Lira tadi, intrinsik dari dalam diri kita ya. Jadi tidak boleh terpengaruh atau terintimidasi dari orang lain karena ini adalah
ya. Pertanyaan kedua, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Yaitu diri kita sendiri, Bapak Ibu ya. Di sini ada teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser itu terdiri dari 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid ya. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa sesuai dengan Dr. William Glasser. Sekarang perubahan paradigma stimulus, respon, teori kontrol atau teori pilihan. Di sini siapakah yang memiliki kontrol? Jadi stimulus, respon, dan teori kontrol. Kalau teori kontrol tersebut yang benar-benar terjadi ya Bapak Ibu ya. Di sini misalnya nomor 1, realitas kebutuhan kita sama. Betul apa tidak? Tidak ya, tidak. Setiap orang itu kebutuhannya berbeda. Saya sama Bu Beni kebutuhannya berbeda ya. Walaupun Bu Meni sama suaminya juga mungkin kebutuhannya juga berbeda ya. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Betul apa tidak? Tidak ya. Jadi yang betul menurut teori kontrol itu setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda ya. Coba sekali lagi, orang lain bisa mengontrol saya? Tidak ya. Jadi hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri ya. Bapak Ibu sudah paham ya? Di sini ada apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini makna dari kata disiplin. Sekarang nilai-nilai kebajikan universalnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia ya. Di sini merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Yang kedua, dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau dari dalam dirinya itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Lalu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia atau yang dikenal sekarang seperti yang tadi saya sebutkan, ada nilai-nilai
dimensi ya Bapak Ibu, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini anak-anak sebagian sudah hafal dengan ini ada lagunya Bapak Ibu ya, yaitu profil pelajar Pancasila. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu mempunyai tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar untuk terpenuhi dengan kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama rumah, ya tidak Bapak Ibu? Iya. Jadi kalau kita sudah mempunyai rumah, kita akan hidup tentram ya, bisa makan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, rasa cinta dan kasih sayang, ya tidak? Iya, kita sebagai manusia kan kepingin dicintai, kepingin disayang ya, baik oleh keluarga atau teman, suami ya, anak-anak kita ya. Jadi di sini ada rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama dan sebagainya. Lalu kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan. Jadi di sini pemimpin, harga diri, keinginan untuk dianggap berprestasi, diakui dan didengar. Lalu ada kebebasan. Makanya di sini mencoba hal baru, mandiri, memiliki pilihan dan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu kesenangan Bapak Ibu. Kita pingin kan mempunyai hidup tak susah-susah kok, kepingin senang, misalnya dengan tertawa, bermain, antuanisme dan humor. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang motivasi perilaku. Setelah kebutuhan dasar muncul motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik ya Bapak Ibu. Ekstrinsik yaitu dari luar ya, yaitu misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi yang berasal dari luar. Sedangkan motivasi intrinsik dari dalam yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik ini nanti yang bisa membangun budaya positif ya. Ini sekarang 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kita sebagai guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini Bu Yulis saya ingin tanya, pernah di posisi manakah Bu Yulis? Apa semuanya? Apa 3 atau 2? Teman, terus membuat rasa bersalah. Iya, Bu Yulis pernah di posisi sebagai teman dan pembuat rasa bersalah ya. Kalau Bu Herli ini pernah di posisi yang mana? Kalau selama ini pengalaman saya itu saya sering ada di posisi penghukum,
membuat rasa bersalah. Tapi setelah saya mempelajari dari materi ini, ternyata posisi kontrol guru yang paling ideal itu adalah di posisi manajer. Betul. Jadi setelah kita mempelajari melalui pendidikan guru penggerak, jadi kita sebagai guru harus berada di kontrol manajer. Ya, saya sendiri tidak memungkiri pernah di posisi kelima tersebut. Kalau lagi kumat darah tingginya, saya bisa juga sering dulu melakukan sebagai posisi kontrol guru penghukum kepada murid-murid saya, ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sebentar ya video ini. Membuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, ini sebagai posisi penghukum ya. Video sebagai posisi penghukum. Sini kamu. Nadanya tinggi. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berjalan. Bapak Ibu ya, posisi penghukum itu biasanya guru dengan intonasi yang tinggi. Misalnya seperti tadi sambil teriak-teriak. Menit! Kamu kok terlambat? Kenapa? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu penghukum. Lalu misalnya siswa disuruh keliling lapangan. Itu posisi kita sebagai penghukum ya. Sambil menunjuk-nunjuk kadang. Ya tidak Bapak Ibu pernah mengalami seperti ini? Pak, pastinya pernah ya. Saya juga ya pernah. Dan gilir bukan dendam. Nah, ini ada contoh video sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Gusti Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi beban
Maaf ya Bu, maaf sekali. Jadi itu tadi video pembuat rasa bersalah ya, dengan kata-kata guru, Naren, gimana nanti kalau ibu dimarahin sama kepala sekolah? Jadi anak itu merasa apa? Merasa takut, merasa bersalah karena terlambat sekolah, takut gurunya dimarahi kepala sekolah. Jadi ini posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi ada lagi Bapak Ibu. Posisi akan menganggap dirinya yang bersalah dan Ini Naren lagi. Anjing iba kayak gini. Sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Nah, ini sebagai teman, posisi sebagai teman ya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi dalam posisi teman ini suara guru akan ramah kepada siswanya, terus cenderung bergurau ibu gurunya untuk menghangatkan suasana ya Bapak Ibu ya. identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, yang diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan diri kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga nilai waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini ada posisi pemantau atau monitor. Naren lagi. Membuka bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini ada posisi pemantau atau monitor. Naren lagi. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Itu sebagai posisi pemantau ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini pemantau suaranya akan datar, tidak emosi, dan tercipta identitas positif atau berhasil ya. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan ini yang terakhir sebagai posisi manajer yang harus kita lakukan. Baik Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tanggal tes sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ini guru sebagai posisi manajer Bapak Ibu ya. Suara manajernya netral, tidak emosi dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif yang berhasil dan guru dengan tulus mengajukan pertanyaan yang bermakna ya. Jadi ini bisa kita lakukan biasanya di segitiga restitusi. Jadi dampaknya murid bisa mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah Bapak Ibu ya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamati tayangan video tersebut, jadi ada pembelajaran yang bisa kita ambil di sini ya Bapak Ibu ya. Bagaimana seharusnya kita sebagai guru untuk menjadi kontrol yang bagaimana kita kepada murid-murid kita. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak sampai modul saat ini akan memasuki modul 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita sebagai guru sebaiknya sebagai guru kontrol, sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita lakukan. Demikian. Nah, ini ya Bapak Ibu, Bu Lina sudah ketik kayak ngantuk. Mau ngantuk apa lapar atau gimana ya? Kita akan ice breaking dengan seperti tadi, joget-joget lagi, tapi monggo berdiri di depan meja aja. Iya. Mas, bapaknya asli kan? Perbaikannya garansi kan? Selamat siang. Bisa dibantu? Iya Ibu. Ada biar tuh. Jaminan asli, asli, don't worry. Di posisi kontrol apakah aku? Ayo bantulah demi ibu ya. Siapa tadi? Di posisi kontrol apa? Meja atau anu? Iya. Ayo bantulah demi ibu ya. Di posisi kontrol apa? Kalau di sini pertanyaannya adalah ayo bantulah demi ibu ya. Posisi kontrol apakah aku adalah posisi pemantau atau teman ya.
posisi. Karena di sini kalau kita menganggap ibu kita sebagai teman, itu kita tidak lebih menghormati, dan kalau ada masalah kita bisa curhat. Jadi tidak ada rasa sungkan. Tapi kalau kita menganggap ibu itu sosok yang tidak menganggap posisi teman, kita sungkan. Akhirnya kita mau curhat aja, kita malu. Ya. Nah, jadi posisi yang paling pas untuk pertanyaan ini yaitu posisi kontrol sebagai teman. Benar. Jadi posisi kontrol aku sebagai teman. Lagi. Apa nih? Posisi kontrol apakah aku? Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini enggak? Posisi membuat rasa bersalah. Ya, betul. Jadi di sini saya berada di posisi membuat rasa bersalah. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Betul ya? Sekarang lagi, sekali lagi. Biar tidak ngantuk Bapak Ibu ya. Iklan ini kakak. Gulira ya? Ya. Sekarang ini tadi di Gulira ya? Dan ini ada pertanyaan Gulira ya. Di posisi kontrol apakah aku? Patuhi aturan saya atau awas ya? Posisi kontrol apa Gulira? Penghukum. Itu yang Iya. Kenapa Gulira? Awas. Patuhi aturan saya. Terima kasih, betul ya. Jadi itu sebagai posisi penghukum. Jawaban Bapak Ibu sudah benar. Berarti Bapak Ibu sudah paham ya mengenai kontrol posisi kontrol guru ya. Keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar keyakinan kelas? Apa Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas?
Yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak sudah apa belum membuat? Belum. Sudah pernah apa belum? Tentang keyakinan kelas. Sudah pernah mendengar apa belum? Sudah, Bu Menik sudah. Tidak pernah dengar, tidak pernah mendengar. Belum pernah tahu. Tahunya peraturan kelas ya. Iya. Jadi di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan ya Bapak Ibu ya? Di situ ada contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus memakai helm bila mengendarai sepeda motor? Mengapa? Mengapa? Biar aman. Takut kena tilang. Ya. Nah, tadi Bu Lina menjawab takut kena tilang. Berarti keyakinan kelasnya itu demi apa? Keselamatan. Sedangkan contoh soal yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Biar apa? Iya, tidak tertular COVID. Terus, keyakinan kelasnya apa Bu Irma? Iya, kesehatan ya. Jadi Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itu tadilah yang kita sebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip secara universal yang telah disepakati bersama. Bersama siapa? Kalau di sekolah bersama murid. Jadi kesepakatan itu kita buat bersama dengan murid ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah mendapatkan materi ini Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah, di sini keyakinan kelas, prosedur pembentukan keyakinan kelas itu mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah di kelas untuk bercurah pendapat Bapak Ibu ya tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Terus yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga di sekolah di papan tulis atau nanti bisa di kertas seperti yang di belakangnya Pak Hirul itu. Ya. Bukan di sini. Ini ada kesepakatan ya. Terus ditempel ya, dibuat seindah mungkin ya. Lalu susunan keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin itu yang sering kita dengar ya Bu Meni ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Terus dilarang makan di dalam kelas. Kan itu biasanya yang kita sudah kita hafal ya. Jadi keyakinan kelasnya misalnya dilarang membuang sampah. Berarti keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Iya, bisa juga kesehatan ya. Terus dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Terus selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti bentuk keyakinannya tanggung jawab. Itu Bapak Ibu ya, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Ini yang terakhir, segitiga restitusi. Di sini dalam langkah-langkah apa sih segitiga restitusi itu? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah untuk membuat atau menyelesaikan masalah berdasarkan segitiga restitusi itu, yang pertama kita menstabilkan identitas, lalu yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas kepada siswa. Ini Bapak Ibu
ada video kemarin kejadian di kelas saya, yaitu kasusnya sedang makan di dalam kelas. Nah, sebelum kita melihat tayangan video tersebut, kita akan menstabilkan identitas. Di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi di sini guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi di sini bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas, langkah yang pertama. Sedangkan langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah, ya Bapak Ibu ya, yaitu membantu murid untuk mengenal basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Misalnya di sini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu dan sebagainya. Itu merupakan validasi tindakan yang salah atau kebutuhan. Dan langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan dalam segitiga restitusi. Ini langkah yang ketiga. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru berkata itu contohnya seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita? Atau apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk menanyakan keyakinan. Ini ada tayangan video Bapak Ibu ya. Kemarin ada kasus di kelas saya. Ada jeda waktu ujian terakhir itu makan di dalam kelas. Ini kasusnya Bapak Ibu ya. Kocoknya kerjanya jeda makan di dalam kelas sambil menikmati. Nah ini kasusnya siswa di kelas saya makan di dalam kelas. Lalu saya menyelesaikan dengan cara segitiga restitusi saya. Yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas ini ya. Jadi di sini saya menanyakan apa kesalahan kamu ya, kesalahan siswa tersebut yang dilakukan pada kasus tadi. Sedangkan ini
Pada tayangan video ini saya menyelesaikan dengan cara validasi tindakan yang salah, di mana saya sebagai guru menanyakan kepada siswa saya mengapa sampai makan di dalam kelas. Terus siswa menjawab bahwa dia bangunnya kesiangan ya. Jadi si Jidan ini bangunnya siang karena tidurnya terlalu malam, yaitu jam 10, sehingga si Jidan ini tidak sempat untuk sarapan. Dan dengan langkah ketiga kita akan menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan segitiga restitusi langkah yang ketiga, saya menanyakan keyakinan kembali kepada siswa tersebut, keyakinan apa yang telah dilanggar, dan siswa tersebut mau memperbaiki kesalahannya tersebut. Dan di sini posisi kontrol saya di sini sebagai manajer kepada peserta didik saya, Bapak Ibu ya. Dan akhirnya terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan materi diseminasi budaya positif ini bermanfaat buat Bapak Ibu, terutama untuk teman-teman yang belum mengikuti program guru penggerak. Terus saya sebagai rekan sejawat, monggo buat yang belum daftar, ini ada kesenangannya guru penggerak itu kita tidak boleh meninggalkan sekolah Bapak Ibu ya. Jadi tugas-tugas kita kerjakan di rumah juga di sekolah sambil mengawasi putra putri kita di sekolah ini ya Bapak Ibu ya. Itu harapan saya, semoga dengan adanya ini bisa Bapak Ibu bergerak dan menggerakkan Sekolah SD Negeri Kalibotong Kidul 01. Sekian, terima kasih. Hanya saya ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.